film Mencuri Raden Saleh. Lagi seru dan lagi rame banget, jutaan orang udah nonton, udah menjadi saksi dari komplotan pencuri ini. Keren-keren, banyak orang yang menikmati hiburannya, keren banget aksinya. Ya memang bener, saya akui itu waktu lagi nonton tuh rasanya kita nggak dikasih nggak dikasih jeda tuh, pokoknya terus penasaran dan menikmatin banget filmnya. Nah, ini kita bahas dari sisi parenting. Ayah dan bunda bisa bayangin kalau salah satu di antara mereka adalah anak dari ayah dan bunda. Oke, memang keren, semuanya pada cantik dan ganteng, tapi ternyata itu nggak cukup. Setiap kesalahan, setiap apa yang dilakukan sama kita, setiap manusia yang merugikan orang lain itu kita akan perlu mempertanggungjawabkannya. Salah satunya itu adalah mencuri ini ya. Mereka meskipun endingnya mereka tidak merasakan dari akibat pencurian ini, secara kehidupan kita sehari-hari yang mencuri itu layak dihukum apapun alasannya. Kita lihat dari sisi keluarga dari 5 anak muda ini, ya memang mereka gak ada pilihan lain dan ya jadinya wajar aja gitu. Mereka memilih aksi mencuri yang menegangkan ini. Kenapa? Karena Piko ini adalah anak muda yang sangat baik ya. Dia punya niat baik untuk bisa membantu membebaskan ayahnya yang ada di penjara. Butuh uang segar 2 miliar. Nah, caranya udah ada di depan mata. Dia memalsukan lukisan dan lagi ditambah lagi menggiurkan untuk mencuri lukisan yang asli. Wow, ternyata jadi anak baik aja gak cukup. Kita perlu menanamkan tauhid kebenaran. Jadi kebaikannya tuh di dalam kebenaran agama Islam gitu. Bukan malah kebaikan-kebaikan yang jadinya dibenarkan oleh kita sendiri gitu ya. Kemudian ada Gofar dan Tuk gitu ya. Ini katanya dia dari 2 ibu yang berbeda gitu ya. Dari satu ayah. Ini juga gak dekat sama ayahnya ya, kena marah terus, taruhan balapan gitu ya. Ngerugiin ayahnya pakai mobil konsumen gitu. Padahal mereka punya niat baik, mereka punya impian bisa punya bengkel sendiri gitu. Tapi ternyata impian yang baik, impian yang besar juga gak bisa diwujudkan. Gak cukup juga kalau misalnya kita tidak melewati tahapan-tahapan yang memang sesuai sama koridor kita. Kemudian ada Vela anak cantik yang pinter, anak orang kaya raya. Vela mau apa aja sih, beli perusahaan saat itu juga langsung dibeli gitu sama mamahnya. Tapi apa? Vela lebih memilih menjadi seorang judi. Dia mencari eksistensi, mencari pengakuan, mencari kesenangannya dengan bermain judi gitu. Dan sehingga Vela masuk ke komplotan mencuri Raden Saleh ini. Padahal mamanya kaya raya, cantik, semuanya fasilitas semuanya dia bisa dapatkan dengan sangat mudah. Tapi karena mamahnya terlalu sibuk, dia nggak pernah ketemu mamanya. Kalau mau ketemu ya langsung ke kantor gitu. Jadi memang gak ada kelekatan, gak ada bonding sama anak tuh, kasihan ya anak ya. Dia mencari kesenangan yang ternyata itu akan menjerumuskan dirinya sendiri. Kemudian ada Sarah. Saya nggak tahu orang tua Sarah di mana, tapi yang jelas dia tinggal sama omanya. Sarah memikul beban yang cukup berat, yang kira-kira tentang rumah ya. Sarah bilang Sarah akan cari solusinya. Dia sangat senang banget waktu masuk ke komplotan pencuri ini karena dia akan dapat uang, akan bantu oma. Tapi di dalam rumah juga Sarah nggak ngobrol gitu sama oma. Pulang ketemu oma hanya ngasih tahu tentang rumah ini gimana gitu, nggak ada obrolan yang menghangatkan, yang saling mendukung. Jadi Sarah anak yang baik, tapi dia memikul beban yang sangat berat, nggak ada support yang mendukungnya. Ada lagi si Ucup salah satu yang paling misterius gitu ya, yang gak dibahas tentang keluarganya. Tapi Ucup pernah bilang bahwa gue pikir hidup gue ini yang udah paling hancur, tapi ternyata Piko lebih hancur lagi. Itu artinya bisa dibayangin kalau misal kehidupan keluarganya si Ucup itu lebih hancur lagi dari Piko. Si Ucup memilih menjadi hacker. Wow. Jadi memang 5 anak ini memang
kesepian gitu ya, nggak dapat bonding dari orang tuanya. Karena kalau misalnya mereka cukup dekat sama orang tuanya, mereka akan cerita apa permasalahannya, dan kita sebagai orang tua gitu ya, perlu juga gitu menjemput ilmu gimana nih untuk mengguide anak gitu agar anak itu berada di jalan yang lurus gitu, berjalan di jalan yang sesuai sama koridor. Karena baik aja nggak cukup, jadi anak yang baik aja nggak cukup, harus sesuai juga sama aturan gitu ya dan bunda ya. Jadi gimana sih caranya biar kita bisa nge-guide anak kita? Ya kita mesti dekat sama mereka. Kita mesti jadi teman cerita mereka agar nanti kalau ada apa-apa mereka cerita ke kita, mereka minta pendapat sama kita gitu ya. Enggak sembunyi-sembunyi soal seakan-akan mencari solusinya sendiri dan ternyata itu menjerumuskan dirinya sendiri dan juga bahkan keluarga gitu kan. Sayang banget anak-anak kita itu, kita nggak bisa nyalahin anak kita juga kalau udah kejadian kayak gitu, karena kita yang bertanggung jawab, nanti kita yang akan diminta pertanggungjawaban nanti sama Allah ya tentang anak kita nanti akan seperti apa. Jadi saya mengajak ayah dan bunda yuk untuk luangkan waktu. Kalau memang kerja buat mereka, kok nggak bisa gitu ngeluangin waktu buat mereka. Mereka nggak 100% butuh uang kita, tapi mereka juga butuh waktu, pikiran kita, kasih sayang kita gitu kan. Saya pernah nonton film gitu, jadi katanya aku pengen kerja aja. Jadi dia lagi sekolah, dia pengen kerja aja. Kenapa? Biar bisa ngebantu ayah, biar ayah nggak lembur terus, biar ayah bisa beberapa waktu di rumah gitu, nggak selalu kerja pulang malam. Sedih banget ya sih kalau anak kita ngomong kayak gitu. Bun, aku pengen kerja aja biar bisa bantu ayah, biar ayah nggak kerja terus. Gimana perasaannya gitu. Jadi memang anak nggak pengen uang kita, mereka lebih butuh kasih sayang gitu ya, kehangatan, kepercayaan dari kita, keterbukaan dari kita. Karena kalau misalnya kita mau minta anak untuk bisa cerita, maka kita dulu yang perlu mengawali untuk cerita sama anak gitu ya. Kalau misalnya ayah dan bunda tuh pulang ke rumah anak-anak udah pada tidur gitu ya, ayah dan bunda bisa coba deh pulang dari kerja gitu ya, sebelum tidur coba rutinkan menulis bagaimana hari bunda hari ini gitu ya, terus menceritakan tentang harapan dari ayah bunda, tuliskan bagaimana sayangnya ayah dan bunda ke anak-anak, terus ngelihat anak-anak udah pada tidur, diceritakan aja, karena kan pagi-pagi nanti anak baru bangun, ayah dan bunda udah berangkat lagi, nanti biar anak yang baca. Kalau misalnya anak-anak masih kecil nggak apa-apa, nanti akan dibacanya saat mereka gede. Mereka ngerti apa sih yang sebenarnya dialami sama ayah dan bunda. Karena kadang apa yang dilihat sama anak atau apa yang kita lihat ke anak tuh kan nggak 100% benar. Kita perlu tahu cerita yang sebenarnya itu dari sumbernya. Kayak misalnya anak lihatnya itu adalah, wah ayah dan bunda tuh sibuk banget gitu kerja, gak sayang aku. Padahal sebenarnya maksud ayah dan bunda tuh baik, pengen memenuhi gitu kan semua kebutuhan yang terbaik ngasih ke anak. Tapi kalau itu nggak disampaikan, itu malah jadi bumerang buat kita sebagai orang tua, karena anak nggak paham. Kita perlu luangkan waktu untuk cerita, untuk menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi, bahwa ayah dan bunda juga kangen sama kamu, mikirin kamu juga gitu-gitu. Dan itu semuanya perlu disampaikan, karena cinta itu nggak hanya perbuatan atau pemberian kita aja buktinya gitu ya, tapi cinta itu perlu diungkapkan. Cinta perlu diungkapkan secara lisan dan juga secara perbuatan. Jadi kalau hanya perbuatan aja, yang bersangkutan akan bingung. Ini sebenarnya nih bunda sayang gak sih sama aku? Secara perbuatan bunda sayang sama dia, tapi gak pernah ngomong bunda sayang sama kamu. Dia akan bertanya-tanya gitu. Terus juga kayak misalnya kita ya sebagai orang tua kan juga sebagai anak ya, kita pun juga kadang bertanya-tanya sebenarnya mama kita atau bunda kita tuh sayang gak sama kita. Bahkan anak tuh juga ngerasain, anak tuh betapa anak cinta banget sama ayah dan bunda, tapi gak bisa ngungkapin karena dia bingung caranya gimana. Gak ada contohnya, karena anak itu kan ahlinya meniru ya. Jadi anak tuh sebenarnya cuma perlu dikasih contoh aja, dia akan menirunya. Tinggal kita orang tua untuk memberikan contoh yang
Baik. Oke, Ayah dan Bunda, jadi yuk kita mulai jadwalkan untuk bercerita, mengungkapkan cinta kepada anak. Kalau belum bisa secara langsung, kita bisa latihan untuk mengungkapkan cerita dan cintanya itu lewat tulisan. Kapan-kapan kita bisa nulis bareng dan cerita bareng. Oke, Ayah Bunda, semangat untuk mendampingi generasi-generasi kita.